kembali ke share screen-nya ya. Jadi kalau selamat siang semuanya ya, selamat bertemu dan kita akan belajar mengenai rangka teoritis pelaporan berkelanjutan. Jadi sebenarnya tidak hanya teori tapi perjalanan sejarah sampai kemudian muncul sustainable reporting itu seperti apa. Ya, bisa dilanjutkan Mas. Next, halaman selanjutnya. Jadi ini isinya ada satu yang belum masuk di situ, teori tata kelola korporasi yang nomor 9, nanti bisa ditambahkan masing-masing. Tapi kalau yang baru punya saya memang sudah ada. Nah, kita akan belajar tentang revolusi industri. Jadi sebenarnya materi wajib ya, materi yang harus dikuasai oleh kawan-kawan teknik industri tentang perjalanan revolusi industri. Terus kemudian ada perjalanan dari awal mula munculnya Earth Summit yang mendasari munculnya MDGs dan SDGs serta Sustainable Reporting. Terus kemudian teori-teori apa yang mengikuti perjalanan dari Sustainable Reporting, dari teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori, teori legitimasi teori, dan teori triple bottom line, serta teori tata kelola korporasi ya, GCG yang menjadi dasar. Nah ini kan kemudian siapapun yang nanti kemudian belajar tentang pelaporan berkelanjutan, itu bisa kemudian menjadikan teori-teori ini sebagai basis teorinya ya, entah itu untuk kepentingan PKM, entah kemudian untuk tugas akhir. Nah, next Mas, kalau kemudian di sini kita lihat sejarah perjalanan ininya ya, sejarah revolusi industrinya ya, mulai dari revolusi industri pertama sampai yang keempat, saya pikir sudah menjadi kredo yang sudah dihafalkan ini ya oleh kawan-kawan teknik industri, seperti apa sih perjalanan ceritanya dari awal mula mesin uap itu ditemukan pada 1712 itu awal mula revolusi industri yang kemudian memunculkan masinis bisa kemudian operasional dengan massal. Kalau ini kan Indonesia di infografis ini saya munculkan bagaimana sejarahnya yang di Indonesia ya. Mulai dari kita itu dari negara agraris, kemudian 1870 saat mekanisasi itu dilakukan, saat munculnya kereta api, penemuan baja dan sebagainya itu yang memunculkan kemudian kereta api dan sebagainya, sehingga komoditas itu lebih bisa di moving ya, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih cepat dan lebih efisien. Demikian pula kemudian pada tahun 70-an itu bergerak ke komputerisasi. Dari dulu yang manual kemudian menjadi komputerisasi atau otomatisasi. Terus kemudian mulai tahun 2000, sebenarnya dari 2011 itu 2010-an, 2011, tapi di sini dituliskan dari tahun 2017 itu yang kemudian menjadi revolusi industri yang keempat ya, yang kalau sebelumnya kita dari mesin, terus kemudian mesinisasi gitu ya, terus kemudian menjadi mekanisasi, menjadi terus kemudian otomatisasi, sekarang eranya sudah era digital gitu ya. Kalau kita lanjutkan itu juga perjalanan revolusi industri seperti apa, itu mungkin saya nggak berani cerita banyak karena bisa ditertawain teman-teman anak teknik industri yang pasti lebih paham dan lebih hafal ya. Bisa dilanjutkan Mas dengan revolusi industri selanjutnya. Nah ini masih masukannya bagaimana itu kalau kemudian berdasarkan abad ya, dari abad 18, 19, 2000 dan 20 century dan kemudian 21st century itu katakanlah perkembangannya kan per 100 tahun itu ya, revolusi industri. Kita nggak tahu lagi setelah ini revolusi industri selanjutnya apa ya, digital. Mungkin setelah ini seperti yang di Skyfi itu yang bisa teleport atau apa bagaimana, saya ini perkembangannya tidak tahu.
Mungkin kalau yang Anda kan tidak mengalami, Anda kan mengalaminya di masa yang sekarang lah, katakanlah zaman milenial. Seperti saya gitu, Pak Yus itu mengalaminya dari era yang dari 3 era revolusi industri. Jadi masih zamannya dulu kuliah itu masih kemudian revolusi industri kedua gitu ya. Tapi belum ada komputer dan sebagainya, tapi sudah ada kalkulator, terus kemudian mobil sudah ada dan sebagainya. Itu rasanya dunia ini cepat gitu. Kita bergeser pindah dari satu tempat yang lain, pekerjaan juga menjadi mekanisasi, itu rasanya cepat. Saat kemudian masuk di awal tahun di tahun 90-an, saat kemudian munculnya komputer, semua pekerjaan serasa lebih cepat karena semuanya bisa otomatis. Nah, kemudian masuk di tahun 2010 sampai sekarang sudah apalagi akhir-akhir ini ya, era digital itu semakin terasa banget itu perkembangan revolusi industri itu begitu cepat. Nah, itu tentu saja kemudian semua pasti ada manfaat dan mudaratnya gitu ya. Kalau manfaatnya semuanya lebih cepat, industrialisasi lebih mudah gitu ya, produksi itu jauh lebih efisien. Tapi yang perlu diperhatikan itu ternyata yang menjadi perhatian kita di pelaporan berkelanjutan ini nanti ternyata semua ada eksesnya. Ternyata kenapa secara ekonomi menjadi mahal? Karena terjadi scarcity, terjadi kelangkaan dari sumber daya, baik itu sumber daya untuk bahan baku yang banyak dari alam, terus kemudian terjadi scarcity, kelangkaan energi, air, ya semuanya juga ternyata berdampak, ada eksesnya yang secara industri itu harus dimitigasi, harus kemudian kita reduksi dengan apa? Salah satunya nanti adalah dengan membuat pelaporan berkelanjutan bahwa industri itu punya manfaat, tapi bahwa memang ada mudaratnya, ya kita tahu bersama, katakanlah sampah, polusi dan sebagainya itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebenarnya tujuan pelaporan berkelanjutan itu, jadi bagaimana menjaga efisien dan efektif dan efisien di perusahaan itu tetap terjaga, di industri tetap terjaga, sehingga proses produksi yang kita lakukan, proses industrialisasi yang kita lakukan itu manfaatnya jauh lebih tinggi ketimbang eksesnya atau dampak-dampak negatifnya yang harus dihadapi. Walaupun nggak mungkin zero waste itu nggak mungkin. Yang ada bahwa kemudian minimal kemudian opak komputer, ya kalau komputer sudah rusak kan akhirnya jadi waste juga. Tapi kan selama masih komputernya hidup kan nggak ada masalah Pak, katakanlah selama komputernya masih bisa kepakai. Tapi yang terjadi kan jejak karbonnya yang harus kita ketahui bahwa ternyata berdampak juga. Ada trade off-nya. Seperti saya, kenapa laptop saya tidak bisa saya pakai? Karena laptop saya itu tahun 2008 ikut saya sudah 12 tahun dan masih baik-baik saja. Teman-teman yang lain Pak bilang ganti, nah ini masih bisa dipakai terus ganti bagaimana? Nah kalau saya ganti ini menjadi waste, menjadi sampah. Nah, yang selama masih bisa saya pakai, kenapa tidak saya pakai? Walaupun saya terkendala dalam banyak hal. Salah satunya untuk kuliah online kayak begini. Tapi kan bisa diakali. Nah, handphone masih bisa dipakai. Untuk presentasi dan sebagainya, materi saya buat di PC, ya kemudian saya bisa kirim untuk kemudian ya seperti hari ini kan oleh Mas Arief bisa dijadikan, bisa di share screen. Tapi ada dampaknya sebenarnya, pemakaian dayanya, listriknya jauh lebih besar. Nah, itu trade off. Saya menghindari sampah, tapi sebenarnya secara energi saya boros. Jejak karbon saya lebih banyak ketimbang sampah yang dalam bentuk waste ya, solid waste-nya. Nah, itu yang sebenarnya itu yang kemudian bagaimana itu diminimalisir.
dari apa yang kita manfaat yang kita dapatkan dengan kemudian mudarat atau akibat efek atau eksternalitas yang diakibatkan oleh kegiatan kita berindustri itu bisa diminimalisir. Salah satunya itu tadi tidak dengan kemudian mengutamakan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini terjadi sejak kapan? Itu ternyata sudah lama di dunia ini, itu sudah mulai next selanjutnya. Nah, ini konsep industri 4.0 dan kemudian kira-kira sektor industri apa yang kemudian bisa menjadi prioritas. Yang ini saya dapatkan dari beberapa sumber, yang ini jadi masukan aja, jadi penambah untuk Anda bahwa seperti apa sih industri apa yang kira-kira masih relevan untuk di tahun-tahun ke depan ini. Nah, ternyata permasalahan ini juga menjadi permasalahan scarcity, permasalahan sampah, permasalahan dari industrialisasi itu diakui memang punya dampak baik yang banyak, tapi juga ada sedikit eksternalitas, sedikit masalah sampah yang harus sampah, terus kemudian pengaruhnya terhadap hal-hal yang lain atau limbah istilahnya gitu ya, itu sudah dibaca oleh banyak pemimpin dunia. Nah, kita lanjutkan Mas Sarip. Nah, ternyata kemudian itu sudah dipikirkan lama, sejak tahun 92 itu sudah dipikirkan oleh PBB. Ternyata PBB itu dari 92 sudah memunculkan adanya Earth Summit, pertemuan tingkat tinggi dari pemimpin dunia, yang kemudian efek apa sebenarnya manfaat atau trade-off dari manfaat dan mudarat yang harus dihadapi dengan industrialisasi. Minimal bahwa kemudian segala sesuatu yang kita hasilkan itu juga harus diminimalisir dampak negatifnya. Nah, itu sudah ada mulai dari Earth Summit yang tahun 1992, terus kemudian ada Kyoto Protocol, terus kemudian ada Paris Agreement, ada Copenhagen 15 dan Earth Summit 21 ya, yang akan dilakukan pada tahun 2001. Kita lihat bagaimana perjalanan sejarah dan itu bisa menjadi Anda tahu semuanya bahwa tidak ujuk-ujuk ini kemudian katakanlah muncul aturan-aturan yang ada saat ini, seperti katakanlah kita ngomong mengenai sustainable reporting. Nah, kita bisa lanjutkan Mas. Di bawah itu, nah itu kalau mau lihat nanti filmnya boleh, tapi ini cerita tentang bagaimana pertemuan pertama yang dilakukan pada 2-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro di Brasil. Itu United Nations itu melakukan conference tentang environmental and development. Jadi sudah ngomongin apa dampak dari pembangunan dan dampak aspek lingkungannya. Nah, ini yang mendasari pertama kali kemudian sampai kemudian dirumuskanlah munculnya MDGs, Millennium Development Goals. Jadi awal-awal kisah ini MDGs ini berawal dari pertemuan ini. Juga sebenarnya kalau mau cerita boleh detail lagi gitu ya. Nah, Indonesia itu yang berangkat ada beberapa orang. Mewakili pemerintah Indonesia itu ada namanya Profesor Dr. Emil Salim. Saat itu masih belum profesor ya, tapi sudah doktor. Dia orang ekonomi, Dr. Emil Salim, berangkat dan kemudian datang ke Rio Earth Summit ini. Dan kemudian di sana, setelah itu kan pulang menghadap Presiden Soeharto, bercerita bahwa ternyata dunia ini memang kemudian menghadapi pembangunan yang dilakukan di Indonesia demikian cepat, itu ada dampak lingkungannya. Sehingga perlu dibuat aturan, bahkan lembaga khusus yang menangani tentang lingkungan.
Nah, itulah pertama kali kemudian setelah tahun 1992 itu melalui rapat panjang dan sebagainya, tahun 94 berdirilah yang namanya departemen, saat itu kan belum kementerian ya, sekarang menjadi kementerian, Departemen Lingkungan Hidup. Itu yang sekaligus yang hadir di sana itu Profesor Dr. Emil Salim saat itu diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup pertama dan sampai dia pensiun itu Menteri. Jadi sampai masa Pak Harto akhirnya lengser, menterinya itu tetap Pak Emil Salim. Jadi beliau sekarang kemudian setelah tidak saat itu kan dari sektor pemerintah ya, kemudian sebagai seseorang yang peduli, dia mendirikan yang namanya Yayasan Keanekaragaman Hayati, Yayasan Kehati Indonesia. Jadi itu ya salah satu yayasan pertama kali yang ngomongin masalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi masalah proteksi, perlindungan dan sebagainya. Nah, Profesor Emil Salim itu di pemerintahan dia sebagai menteri, di lingkungan sebagai aktivis dia mendirikan yang namanya Kehati, Yayasan Kehati. Nah, yang lain juga yang selain itu yang hadir saat itu di sana ada yang namanya dokter. Dia bukan dokter, cuman seorang dokter. Namanya aduh kok saya lupa ini padahal itu guru saya gitu ya. Dia yang kemudian mendirikan PPLH, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, Dr. Suryo, seorang dokter yang memang peduli terhadap pendidikan lingkungan. Dr. Suryo pulang dari Earth Summit ini sebagai undangan sebagai pelaku, dia punya banyak kegiatan khususnya pendidikan lingkungan hidup. Dia terundang di Earth Summit ini dan kemudian pulang, beliaulah yang kemudian membentuk PPLH, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Seloliman, dan kemudian mendirikan ada beberapa banyak ya di Makassar, Denpasar dan sebagainya. Kebetulan dalam tanda petik saya sempat berguru langsung dengan beliau ya, walaupun tidak bertemu langsung, ada acara dan sebagainya, jadi tidak kemudian aktif sebagai staf PPLH, tapi saya pernah belajar untuk katakanlah bagaimana menjadi konservator, menjadi defender gitu kalau istilahnya gitu ya, menjadi itu terus, dan banyak yang lain, lembaga-lembaga yang lain yang banyak belajar di sana, teman-teman Walhi, teman-teman Profauna, teman-teman di EJEF, Kaliandra dan sebagainya yang aktif di lingkungan, baik untuk advokasi, bidang mitigasi bencana dan sebagainya, itu belajarnya dari, kalau dari Jawa Timur rata-rata pasti lulusan PPLH lah, atau paling tidak bau-bau PPLH. Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Seloliman di Mojokerto ya, Pasuruan sorry, di Ngoroh itu Ngorohnya itu ikut Mojokerto, tapi ini arahnya di Selolimannya di Pasuruan. Nah itu cerita katakanlah yang terlibat di Earth Summit itu siapa-siapa yang orang di Indonesia. Nah itu yang kemudian mengawali nantinya munculnya SDGs. Nah dari Earth Summit itu tidak berhenti. Kemudian para pemimpin dunia ini yang dimotori oleh PBB itu melakukan pertemuan lagi pada tahun 1997. Ini next Mas ya, kita bisa lanjutkan. Nah, kemudian mereka melakukan pertemuan lagi di Kyoto, di Jepang, yang memunculkan Kyoto Protocol atau Protokol Kyoto. Tentang apa? Karena saat itu ngomong lingkungan, perlindungan, konservasi sudah. Apa? Ternyata dampak dari perubahan lingkungan itu bagi kehidupan bukan hanya berubah harus dilindungi, hutan harus dijaga dan sebagainya. Ternyata apa? Cuaca ini berubah. Nah, makanya pada tahun 97, tepatnya di 11 Desember itu sudah penandatanganan, lama banget pertemuannya, sekitar 2 minggu. Itu kemudian muncul Protokol Kyoto pada tahun 1997.
Jadi kalau sekarang banyak orang ngomong climate change, dan mereka masih ngomongnya sekarang, itu berarti apa? Orang yang tidak up to date. Bahwa sebenarnya kalau kita ngomong climate change itu sudah ada sejak tahun 97. Mungkin sebagian dari Anda belum lahir. 97 saat Indonesia krisis itu ternyata dunia sudah ngomongin climate change, sudah ngomong bagaimana perubahan iklim itu harus diantisipasi, perubahan iklim itu harus dimitigasi. Jadi kalau sekarang banyak orang ngomong climate change, kan baru sekarang, terlambatnya itu nggak tanggung-tanggung ya, terlambatnya itu 20 tahun. Karena 1997 sudah muncul protokol Kyoto, dan sebenarnya di teman-teman aktivis lingkungan itu sudah banyak dibahas. Nah, apa saja manfaatnya? Nah, Anda lihat ini, climate change itu arahnya kemana? Nah, itu next, Mas. Kalau protokol Kyoto ini ngomongin apa sih? Nah, ini ngomongin datanya di infografis ini bagaimana ngomongin emisi karbon. Sudah ngomongin emisi karbon, sudah ngomongin tentang carbon trade. Belum ngomongin carbon trade, tapi bahwa pengurangan emisi karbon itu harus dilakukan. Aktivitas industri yang berlebihan, yang kemudian eksternalitasnya berpengaruh bukan hanya ke air, tanah ya, tapi sampai ke udara yang mengakibatkan ozon ini bermasalah dan berubah, dan akhirnya cuaca ozon bolong dan kemudian berubah, itu ternyata ngomongin emisi karbon, itu sudah ngomong sejak tahun 1997 itu sudah dilakukan. Dan kalau dilihat di bawah itu, di infografis bagian bawah itu ya, yang bagian bawah kotak ini kan ada tulisannya bagaimana total carbon emission dari tahun 1997 sampai tahun 2007. Itu dihitung emisinya. Siapa yang kemudian emisinya besar dan kemudian siapa yang rendah dan sebagainya, dan kemudian bagaimana emisi karbon itu harus terjadi, dan kemudian bagaimana pengurangannya, siapa yang menanggung biaya dan sebagainya, itu sudah dibicarakan sejak tahun 1997. Karena emisi karbon ini berpengaruh terhadap ozon berpengaruh terhadap mempengaruhi cuaca. Nah, ini di pertemuan ini, di global ini dibicarakan. Nah, ini yang menjadi mendasari semakin kuatnya munculnya MDGs, Millennium Development Goals. Karena apa? Ini ngomongin lingkungannya, tapi bagaimana ngomongin manusianya? Nah, memang ada bagian yang berbeda, tapi tetap semuanya jadi satu, dibicarakan di PBB. Nah, kita belum ngomongin aspek manusianya ya, kita belajar awal dulu tentang bagaimana aspek lingkungan yang itu berhubungan langsung dengan kawan-kawan teknik industri. Nah, dari pertemuan Kyoto ini yang kemudian memunculkan emisi karbon, muncullah kemudian yang namanya Copenhagen COP15. Next, Mas. Nah, di sini kan kemudian di situ bicara apa? Bicara tentang climate change pada tahun 2009, setelah pada tahun sampai dari 10 tahun, dari 1997 sampai 2007 itu dinilai perkembangannya, sudah dilihat evaluasinya. Nah, ini yang kemudian ternyata apa? Ternyata dari pertemuan Copenhagen di tahun 2009 itu, lanjut Mas, hasilnya gimana? Nah, ini hasilnya, apa yang diharapkan dari protokol Kyoto, dari sampai kemudian di Copenhagen ini apa evaluasinya? Nah, itu apa yang diharapkan? Ada menemukan komitmen tentang reduksi emisi, menurunkan temperatur yang sedang naik 2 derajat Celcius menjadi 1,5. Jadi selama ini kan naik terus 2 derajat, ini 1,5 aja. Terus kemudian form an agreement, bagaimana menjaga tidak sampai terjadi katastrofik bencana yang besar pada tahun 2050. Terus kemudian pengembangan developing metode untuk
membantu pendanaan bagi negara berkembang untuk emisi, mengurangi emisi, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, ini kemudian apa? Ternyata apa yang didapat? Ternyata nggak bisa. Dunia ini ternyata banyak negara, walaupun negara maju pun harus mengurangi atau katakanlah taat pada protokol Kyoto sepenuhnya, ternyata nggak bisa. Target temperatur 2% itu, 2 derajat hanya berkurang 0,5%, ternyata apa? Ternyata biayanya besar. Untuk mengurangi emisi, ya, the goals of reducing global carbon dioxide, itu emission by 50%, itu ternyata juga tidak tercapai. Ternyata apa? Permasalahannya di negara-negara berkembang, negara-negara industri sudah berusaha mati-matian untuk kemudian melakukan penyelamatan, katakanlah, kemudian mengurangi karbonnya, tapi ternyata negara-negara berkembang ini jadi lebih gila-gilaan. Nah, ini apa artinya? Berarti harus ada mekanisme transfer. Nah, ini yang kemudian saat dari Copenhagen inilah pada tahun 2009 itu muncullah sebuah kalau karbon kalkulator kan sudah ada. Nah, ini Copenhagen ini menghasilkan yang namanya carbon trade, sehingga negara-negara yang kaya, negara-negara maju itu katakanlah menyumbang sebagiannya untuk kemudian menjaga negara-negara seperti Indonesia yang punya sebagai paru-paru dunia ini tidak kemudian industrialisasinya kebablasan dengan memberikan dana. Dananya apa? Ya bisa aja macam-macam. Kita kan kemudian banyak dana untuk penyelamatan hutan Kalimantan. Itu karena kita kan sering kebakaran akibat sawit, akibat industrialisasi. Nah, itu di Sumatera, di luar Jawa lah ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua itu didanai oleh beberapa lembaga. Contohnya kita pernah mendapatkan dari Eropa, khususnya dari Norwegia, itu untuk penyelamatan baik hutan maupun satwa di Sumatera. Nah, kok dilalah saya pernah kebagian, walaupun tidak dapat semuanya ya, saya kemudian dapat pendampingan untuk masyarakat di sana yang khususnya di daerah Bengkulu, daerah perbatasan antara Lampung dan Bengkulu, di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi ya mulai dari Tanggamus sampai ke Bengkulu sana, ya pernah terlibat sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, ternyata kemudian kita juga, Indonesia juga dapat debt swap. Jadi kita punya utang di Amerika, oleh Amerika dikembalikan uangnya, tidak kemudian dibayar, tapi oleh Amerika utang itu dananya diserahkan ke Indonesia untuk melakukan penghutanan di Kalimantan. Nah, itu 5 tahun. Nah, sekarang masuk tahun depan ini masuk tahun ketiga. Ya kok dilalah kebetulan saya dapat juga ikut terlibat di aktivitas itu untuk melakukan programnya namanya Desa Hijau. Jadi desa ini berbasis desa ini kemudian tidak kemudian jadi meminimalisir tambang dan perkebunan kelapa sawit untuk kemudian diberi alternatif penghidupan yang lain. Alternatif penghidupannya apa? Nah, kemudian karena kita juga masih negara yang ya katakanlah kita kan negara industrialis yang masih malu-malu gitu ya. Nah, kita buat di sana untuk tanaman coklat, karena itu mensupport ya karena kita kan masih di ban ya, di mana-mana sekarang menghadapi kendala karena di embargo, kita terakhir itu di Swiss nggak bisa masuk. Tapi kalau coklat kita kan seperti negara-negara Eropa yang melakukan ban, melakukan embargo terhadap kita, kan tetap aja kok mereka butuh coklat. Nah, kenapa kok coklat? Nah, itu strateginya gampang. Coklat itu
produk turunnya apapun ya coklat itu, kecuali coklatnya itu coklat black. Kalau katakanlah coklat bubuk memang tidak. Tapi kemudian kalau menjadi coklat tetap aja butuh industri sawit, walaupun sawitnya kita masuk RSPCO itu ya, sawit yang bertanggung jawab. Jadi kita buat negara-negara Eropa itu tergantung terhadap bahan baku kita. Bahan bakunya apa? Nah, kan hutannya nggak ditebang, kita tanamin coklat. Coklatnya kita ekspor ke sana, dan kemudian mereka masih butuh juga ingredient yang lain. Oh, kayak ini, kayak master chef ya. Ingredient yang lain itu salah satunya adalah selain coklat sebagai bahan baku, itu pasti masih butuh sawit dan margarin. Jadi ya itu yang kemudian dikembangkan di sana. Jadi sawitnya tidak perlu diperluas, hutannya tidak perlu menjadi tambang, kita ganti kemudian menjadi tanaman coklat, dan coklatnya bisa berangkat ke Eropa, kemudian pasti Eropa butuh sawit untuk produk-produk turunannya, jadi sawitnya tetap bisa hidup. Jadi masyarakatnya, terus kemudian pengembang sawit, investor sawit tetap masih bisa hidup, masih bisa sama-sama hidup dan sama-sama nggak ganggu gitulah. Terus kemudian karbonnya jadi turun, sehingga carbon trade-nya jadi turun. Nah, ada banyak teman-teman kehutanan yang pintar menghitung seperti itu. Kalau saya karena orang ekonomi, orang akuntansi, bisanya divaluasi ekonominya. Mungkin kalau anak-anak teman-teman industri mau ada yang tertarik, boleh ikut belajar bagaimana terus kemudian mengembangkan di sana ya, khususnya HHBK, hasil hutan bukan kayu, mengembangkan hasil hutan bukan kayu, katakanlah mau menyumbangkan ilmunya dan sebagainya, mau PKL boleh. Tapi kalau PKL nanti untuk sekarang masih break, kita Januari berangkat itu penempatan 3 bulan. Jadi kalau mau PKL di sana nanti 3 bulan full ada di dalam hutan bersama masyarakat. Kalau ada anak dari industri yang mengorbankan 1 semester untuk kemudian belajar ke sana boleh. Karena kita menjadi fasilitator yang kita dampingin bukan hanya ekonominya, bukan hanya industrialisasinya, tapi juga bagaimana budayanya di sana, menghidupkan budaya lokal. Kira-kira begitu. Itu yang terkait dengan pekerjaan saya yang terkait dengan hal-hal yang ini yang kita pelajari. Nah, next Mas, bagaimana mewujudkan itu. Dan kemudian ternyata berlanjut setelah Copenhagen di tahun 2009 itu kemudian berlanjut di 2012 dengan Rio Plus 20. Itu dengan plus 20 ya, plus 20. Kalau Copenhagen 15 itu dengan 15 negara industri. Nah, Rio 20 ini, nah kita masuk di negara, sebelumnya kan yang namanya negara maju itu sebut cuma 7. Di Copenhagen itu jadi 15. Kita belum masuk. Kita baru masuk di tahun 2012 menjadi 20 negara yang dianggap maju. Nah, kebetulan kenapa nggak masuk yang Copenhagen 15? Kita itu nomor 16. Jadi bawah kita masih ada Australia. Ternyata secara dianggap dunia itu perkembangan industrialisasi dan ekonominya kita itu masih lebih tinggi ketimbang Australia. Australia nomor 17, kita nomor 16, lebih tinggi kita. Tapi masalahnya yang lucu aja, kenapa orang kita lebih banyak sekolah ke Australia? Padahal kita menurut PBB, menurut dunia itu kita lebih maju ketimbang Australia. Ya itu nggak tahu ya, tapi di Rio ini kita sudah masuk menjadi G20, jadi kita resmi menjadi G20. Nah di situ yang diomongin apa? Conference on Sustainable Development, khusus mengenai Sustainable Development. Nah disinilah kemudian setelah ini kan kita tahu bahwa kemudian MDGs itu kan dari tahun 2000 sampai 2015. Nah disinilah bicara tentang apa aja yang harus dibahas untuk munculnya pendekatan yang baru, bukan hanya MDGs, bukan hanya yang 8, tapi menjadi 13 pendekatan. Nah ini dari Rio inilah kemudian muncul yang namanya MDGs. Tapi sebelum itu nanti ada MDGs, ada ceritanya sendiri. Kita akan lihat hasil-hasil apa yang didapatkan dari pertemuan Rio dari tahun 2000, terus kemudian ada Johannesburg,
terus kemudian ada Rio. Nah, ini Rio 20, UN Conference on Sustainable Development. Nah, kita lihat apa? Munculnya tahun 2000 di Rio ini munculnya sebuah pendekatan baru yang namanya green economy. Terkait dengan apa? Next, bisa dilanjutkan Mas Ari. Nah, next ini kita lihat di situ. Yang di atas itu kan Earth Summit tahun 92, terus ada Johannesburg 2002 dan kemudian 2002 dan kemudian Rio tahun 2012 ini 2012. Ya, kita lihat apa di situ? Ternyata ada green economy yang dimunculkan sebagai cara untuk eradicate itu menghapuskan kemiskinan. Yang muncullah kata-kata sustainable development di sini ya, sebagai sebuah kata yang jadi tujuan akhir. Nah, di sini kita lihat ya, outcome-nya itu adalah future we want. Masa depan yang kita inginkan. Ekonomi hijau yang penting untuk dicapai melalui sustainable development. Establish high level political forum on sustainable development. Jadi secara politik juga harus didukung. Nah, and so on. Di situ kan kita lihat ya, Anda bisa baca nanti masing-masing agree bikin intergovernmental and lain sebagainya. Dan ini yang muncullah SDGs yang dimulai sejak tahun 2015. Jadi ini panjang perjalanan sejarahnya sampai kemudian muncul sustainable development. Next. Nah, nggak berhenti di situ. Ternyata next ini Mas bisa lanjutkan. Ternyata dari pertemuan yang di Rio tahun 2012 ketemu lagi tahun 2016. Climate Agreement yang di Paris. Jadi di Paris ketemu kemudian menandatangani bersama, perjanjian bersama. Apa aja? Itu kita bisa lanjutkan Mas. Nah, apa saja yang ditandatangani di situ? Ada bahwa kemudian di Paris itu ditandatangani tentang bagaimana goals pada tahun 2050 itu. Mekanisme apa saja yang perlu harus kemudian dihidupkan sehingga kita menjadi posisinya tahun 2050 itu menjadi berkelanjutan. Artinya bahwa kemudian kalau berjalan dengan baik, tahun 2050 itu makmur bersama. Makmur bersama itu apa? Emisinya itu mendekati zero dan climate itu menjadi terjaga. Tidak lagi terjadi perubahan iklim atau cuaca. Nah, ini berjalan pelan-pelan, tapi ya nggak tahu, ternyata alam berbicara lain. Alam pinginnya lebih cepat. Datanglah COVID ini yang menjadikan semua kegiatan ekonomi itu menjadi menurun, aktivitas industrialisasi menjadi menurun, dan terjadi pemulihan di banyak tempat. Punya caranya sendiri ya. Nah, kalau di sini kan tahun 2020 itu yang warna orange itu kan masih jadi orange gitu ya. Ternyata alam mengatakan tahun 2020 ada percepatan. Semoga nanti tahun-tahun ke depan kita jadi semakin menjaga diri lah untuk tidak kemudian mengeksploitasi alam ini secara berlebih. Cukup sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu menghabiskan sampai ke keinginan kita yang berlebihan. Nah ternyata next Mas. Nah ini ternyata apa? Ternyata kita ada pertemuan selanjutnya di Earth Summit tahun 2021. Nah, ini ternyata tahun 2021 mulai ada rencana bertemu. Apa aja yang mau dibicarakan? Oh, ada social and economic dimension. Ada 8 chapter, ada 8 hal akan dibicarakan. Terus kemudian yang kedua yang dibicarakan adalah conservation and management of resources for development. Ada 14 item yang akan dibicarakan. Jadi kita akan bertemu lagi tahun 2021 depan itu
kita juga akan bicara tidak hanya sosial and economic, tapi juga masalah konservasi dan manajemen dari sumber daya, resources ya, sumber daya apapun, termasuk sumber daya alam. Itu ada 14 chapter yang akan dibahas. Kemudian ada strengthening the role of major groups, kelompok-kelompok utama yang menjadi pengendali ini harus diperkuat, ada 10 chapter. Dan kemudian mean of implementation, itu ada 8 chapter yang akan dibahas. Tahun 2021 nanti akan ada pembahasan lebih detail lagi mengenai sustainable development. Nah, ini jalan ceritanya kayak begitu. Sebelum masuk ke yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, silahkan kawan-kawan boleh nanya. Oke, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Waduh, Pak, ceritanya kok sejarahnya panjang banget. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke, nah kalau yang lain-lain ini ke belakang sebenarnya lebih mudah ya, karena kita sudah ketahui juga. Nah, next Mas, kita bicara tentang MDGs. Nah, kita sudah ketahui kan MDGs itu awalnya muncul dari mana? Dari yang kita ketahui bahwa ternyata itu muncul dari protokol Kyoto ya. Nah, itu yang perlu menjadi bahwa dari protokol Kyoto lah salah satunya itu muncul ini ya, MDGs, Millennium Development Goals yang berhenti sampai tahun 2015. Ada 8 hal yang ingin dicapai oleh MDGs ya. Ada extreme poverty and hunger, jadi menghilangkan, make poverty, membuat kemiskinan itu jadi sejarah, gitu ya. Nah itu terus kemudian tujuan yang kedua itu adalah achieve universal primary education, pendidikan umum, itu untuk semuanya, pendidikan untuk semuanya. Kemudian ada promote gender equality and empower women, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ada reduce child mortality, jadi kematian anak itu direduksi. Improve maternal health, ibu hamil itu ditingkatkan kesehatannya ya, jadi mengurangi angka kematian saat kelahiran. Combat HIV, malaria, and other disease, melawan penyakit ya, urusannya dengan kesehatan. Ensure environmental sustainability, ada keberlanjutan lingkungan. Dan kemudian ada global partnership development, pengembangan kerjasama internasional untuk pembangunan. Nah, ternyata 15 tahun ini nggak cukup, dan kemudian setelah pertemuan yang G20 itu, G20 yang pertemuan di Rio yang kedua yang kita ikut terlibat, ternyata nggak cukup 8 itu, ternyata permasalahannya berkembang. Next Mas, berkembang menjadi berapa? Menjadi 17. Ini berubah kemudian setelah pertemuan Rio Summit yang kedua. Jadi Rio Summit pertama menghasilkan SDGs, dan kemudian
Rio Summit yang kedua menghasilkan, MDGs menghasilkan MDGs, Rio Summit pertama, Rio Summit kedua menghasilkan MDGs. Goals-nya ada berapa? Ada 17. Yang secara umum, next Mas, itu kemudian bisa dibagi, ya, next. Nah, itu menjadi apa? Arah pembangunannya itu pada dignity. Dignity ya, harga diri. Itu apa aja? Nah, kita kemudian menghilangkan kemiskinan dan melawan inequality, melawan ketidakadilan. People, peningkatan pada sisi masyarakat, apa? Health, terus knowledge, pengetahuan, dan kemudian perlindungan pada perempuan dan anak. Terus kemudian apa yang perlu diperhatikan lain lagi? Planet. Protection terhadap ekosistem, perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan hidup secara umum. Dan kemudian apalagi ada partnership. Partnership itu apa? Partnership itu adalah relasi ya, kerjasama atau sinergitas itu harus dibangun. Kemudian ada justice, itu safe and peaceful society, jadi lingkungan yang aman. Dan kemudian prosperity, ada kemakmuran. Nah, ini tujuan yang lebih detail lagi. Jadi MDGs dan SDGs itu bedanya. Kalau yang SDGs itu kemarin masih absurd gitu ya, masih umum. Nah, sedangkan di MDGs, di MDGs itu masih umum, di SDGs itu menjadi lebih detail. Bahkan kemudian kalau kita lihat TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu bisa diukur sampai ke tingkatan indikator dan parameter. Jadi kalau kita ngomong SDGs ini adalah konsepnya, itu sampai kemudian muncul parameternya. Sampai kemudian indikatornya apa untuk mengukur, sampai kemudian parameter. Itu yang tidak ada di MDGs. SDGs ini detail, jadi kalau mau membuat definisi operasional variabel itu sampai detail. Nah, kemarin kan sudah saya bagikan TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, peraturan yang disusun oleh pemerintah Indonesia, seperti apa tujuan pembangunannya. Nah, ini secara internasional kita lihat. Next, kalau Anda lanjutkan ke bawah ini, indikator-indikator variabel apa yang bisa dihitung. Nah, ini detail kecil-kecil. Nanti mungkin di copy, dibuat yang lebih besar, itu bisa ya, tapi ini semuanya ada di TPB. Jadi, kalau kita lihat konsep 1, itu ada berapa banyak. Yang paling banyak kan konsep 3 gitu ya, kesehatan itu ada berapa banyak yang harus indikatornya bisa dihitung. Jadi kemudian kita bisa tahu indikatornya dengan detail. Jadi membuat definisi operasional variabel itu tidak sekedar. Jadi kalau kita sudah tahu konsepnya, terus kemudian ada indikatornya ini loh. Kira-kira untuk mengukur ini loh alat-alatnya. Nah, tapi kita buat parameter ukuran dengan pastinya apa. Nah, di MDGs ini itu ada dengan sangat detail. Ya, kalau di Indonesia pakai TPB sama, ini terjemahannya TPB itu hanya terjemahan dari variabel-variabel yang ada di sini. Jadi variabel sampai kemudian muncul indikator, sampai kemudian parameternya apa bisa dilihat. Ya, semoga di laptop Anda di laptop atau komputer Anda kelihatan, karena kalau saya menggunakan PC saya tetap pakai ini ya, pakai standarnya masih kecil gitu ya, masih kelihatan kecil, isinya kecil-kecil. Nanti kalau ingin tahu kira-kira indikatornya, kira-kira nanti apa yang Anda bisa pakai dan sebagainya, kita nanti bisa diskusi lebih panjang ya, kalau ini nanti buat penelitian itu variabelnya jelas dan ada serta terukur. Nah, ini yang kemudian jadi, mohon maaf saya haus ini karena ngomong. Nah, ini nanti bisa kemudian menjadi alat ukur, atau katakanlah saat Anda membuat indikator-indikator yang lebih kecil dari sebuah konsep, terus kemudian menjadi parameternya seperti apa, ini sudah bagian dari definisi operasional variabel. Oh, enak kan? Buka semua nih rahasianya kalau Anda penelitian tentang SDGs. Nanti juga sama kok saat kemudian kita ngomongin parameter-parameter apa yang untuk sustainable reporting,
juga akan saya bukakan semuanya. Nah ini MDGs dan SDGs ini adalah dasar, kemudian alat ukurnya atau capaian yang ingin dicapai. Capaiannya dan alat ukurnya yang ingin dipakai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke mengenai teorinya apa saja yang kemudian kita bisa pakai menjadi landasan teori. Ini kan landasan ya teori tapi sifatnya lebih umum ya. Awal tadi tentang sejarah perjalanan dari revolusi industri, kemudian ternyata revolusi industri itu baiknya tapi juga menimbulkan dampak buruk juga. Terus kemudian bagaimana itu dimitigasi. Negara-negara dunia ini bersatu untuk memikirkan, muncullah alat ukur yang untuk melihat kemakmuran dan kemudian bagaimana keberlanjutan, itu dengan MDGs, kemudian jadi SDGs. Nah, sekarang nanti kita akan masuk lebih detail lagi pada teori-teori yang akan menjadi dasar dari sustainable reporting. Tapi masih kita ngomongin teorinya ya, belum ngomongin sustainable reportingnya. Oke. Saya buka lagi kalau ada memang pertanyaan. Jangan khawatir, bisa tanya apapun, kita bisa diskusi apapun. Juga kesempatan saya untuk minum kopi saya. Oke. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke teori-teori yang menjadi dasar. Next, Mas, di sana. Ya, kita bisa lanjutkan. Monggo Mas Arif dilanjut ke selanjutnya. Nah, ini stakeholder teori dari Freeman tahun 1984. Siapa aja sih yang kemudian berkepentingan terhadap firm? Tadi kan kita ngomongin negara ya, kita ngomongin ini diperkecil pada tingkatan firm, pada tingkatan perusahaan, karena kita ngomongin industri itu ada yang negara, sifatnya kebijakan, tapi kalau kemudian skala mikronya kan kita ngomongin perusahaannya, mau BUMN, BUMS, BUMD, operasi. Nah, kita ngomongin di sini ada kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan, terhadap sustainable reporting itu sebagai laporan dari perusahaan kepada negara bahwa mereka sudah melakukan ini loh, sudah melakukan aktivitas ini yang kemudian dampaknya seperti ini. Siapa aja yang terlibat di sini? Seperti yang saya ceritakan kemarin kan di sini apa? Owners yang atas sendiri. Pasti owners sangat berhubungan dengan perusahaan ya. Tapi bahwa kemudian apa? Owners juga berhubungan dengan government ya, yang di sisi sini, yang di sisi kiri kalau kita melihat. Terus kemudian apa? Ada special interest group. Siapa itu? Bisa masyarakat, bisa investor. Nah, kemudian siapa yang berkepentingan lagi bagi sebuah perusahaan? Ada customer, consumer, ada kompetitor. Ternyata kompetitor juga memanfaatkan. Ada employer, ya tentu saja pegawai pada umumnya pasti berkepentingan. Ada business association, associate business, ada supplier. Jadi inilah orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, terhadap firm, terhadap industri yang kita hidupi. Dan kita ada di dalamnya. Semuanya terlibat. Semuanya ada kepentingan yang harus dihidupi. Nah, ternyata apa? Bahwa yang namanya perusahaan, namanya sebuah industri, ya kita ngomong perusahaan, kita ngomong industrinya, gitu. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Ya, cek.
Ya ini sudah Pak, sudah terdengar lagi Pak. Nah, jadi itu bahwa kemudian yang namanya pemangku kepentingan ternyata hanya bukan hanya perusahaan itu sendiri, ternyata kan ada owner, pemilik, ada kemudian pemerintah yang juga membutuhkan keberadaan kita, supplier, jadi industri itu menghidupi siapapun sebenarnya, menghidupi semuanya. Tanpa kemudian adanya industri yang bergerak juga jadi dipertanyakan ya, negara ini juga nggak bisa kemana-mana. Tapi bahwa kita memiliki eksternalitas ya kita harus akui. Dan bagaimana kita kemudian mereduksi itu, memitigasi. Dan ternyata apa ya, kalau kita ngomongin perusahaan, kita ngomongin firm, kita ngomongin kalau perusahaan itu kan badan hukumnya ya. Terus kemudian kalau kita ngomong industrinya dan segala aktivitasnya itu semuanya terlibat, semuanya membutuhkan. Jadi ini teori pemangku kepentingan ini adalah dasar dari atau stakeholder theory, inilah yang menjadi dasar dari apa yang kemudian kita hidupi ya, karena akuntansi juga membutuhkan korporasi, membutuhkan industri yang ada aktif, kawan industri juga membutuhkan akuntansi untuk membuat laporan keuangan dan analisis laporan keuangannya. Kita sebenarnya hidup di dunia yang sama ya, hidup di dunia yang secara profesional kita akan ada di dunia industri ya. Tapi ternyata bukan hanya kita saja yang berkepentingan, karena ternyata juga masyarakat secara luas ya, bukan hanya pemilik, pemerintah, bukan hanya supplier, tapi ternyata ada kelompok-kelompok lain yang berkepentingan yang membutuhkan aktivitas kita. Jadi ya kita bertanggung jawab pada semuanya, pada masyarakat. Tapi kalau kemudian dipikir lebih jauh lagi dengan teori yang lebih dalam, ternyata kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat, tapi kita bertanggung jawab juga terhadap lebih jauh lagi kita bertanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini dari stakeholder teori. Kita bisa lanjutkan Mas. Nah, selanjutnya teori legitimasi. Next Mas. Nah, teori legitimasi di sini ada versus teori ekonomi politik dalam pengungkapan lingkungan. Ini nanti kalau mau dibaca artikelnya itu ada, bisa ditonton itu pakai lain-lain. Jadi sebenarnya apa legitimasi? Teori legitimasi itu bagaimana kita mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar itu ternyata dekat dengan ilmu ekonomi politiknya. Jadi politiknya bagaimana kita mengungkapkan apa yang kita ungkapkan dan sebagainya memang dekat. Tapi intinya bahwa kemudian teori legitimasi ini menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Bloom pada tahun 1994 itu bahwa kita butuh legitimasi, bahwa kita butuh pengakuan dari masyarakat sekitar, bukan hanya masyarakat sekitar yang terdampak dengan aktivitas kita, tapi masyarakat yang merasakan keberadaan kita, kehadiran kita. Contohnya siapa? Ya supplier, pasti butuh dengan kehadiran kita. Siapa lagi? Karyawan. Kalau kemudian mereka bisa menjadi percaya bahwa mereka puas terhadap. Maaf saya potong. Suaranya kecil Pak. Kecil.
Bagaimana sekarang? Halo? Sudah terdengar sangat jelas, Pak. Oh iya, oke. Rupanya harus keluar dulu. Ya, kita kembali ya ke teori legitimasi. Bahwa di teori legitimasi ini bahwa kemudian pengakuan dari siapapun yang menjadi stakeholder kita itu menjadi penting bagi perusahaan. Dalam hal ini kan bukan hanya karyawan, bukan hanya pemilik ya, bukan hanya kemudian pemerintah yang berada di sekitar kita, tapi ini kaitannya dengan kemudian bagaimana kita ngomong sustainable reporting itu ya, bagaimana laporan yang berkelanjutan kita itu diakui oleh semuanya bahwa apa yang kita sajikan itu memang benar, khususnya mereka yang berkepentingan atau khususnya mereka lebih khusus lagi mereka yang terdampak dengan aktivitas ekonomi dan industrialisasi yang ada di lingkup entitas kita ya, lingkup kerja kita. Nah, itu menjadi perhatian penting sehingga ini yang kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan bahwa sebenarnya sustainable reporting itu bukan hanya teori pemangku kepentingan tapi juga ada legitimasi, ada teori pengakuan yang harus yang harus dijadikan dasar oleh sebuah entitas atau perusahaan atau industri tertentu atau aktivitas ekonomi apapun sebenarnya. Ya, kita lanjutkan next, Mas Arif. Jadi ya dilanjutkan. Nah, ini yang ketiga itu adalah teori triple bottom line. Nah, ini kan dilihat ya, kita lihat sekarang gambarannya bahwa terus kemudian people itu tentang social variable, tentang variabel-variabel sosial yang harus kita hidupi. Apa aja? Ternyata ada komunitas, ada pendidikan, ada social resources, sumber daya sosial dan sebagainya, quality of life yang harus kita jaga dalam kita beraktivitas industri ya, atau saat kita kemudian beraktivitas usaha. Nah, itu selain itu bukan hanya people tapi juga planet. Bagaimana dengan lingkungan harus tetap kita jaga, mencegah scarcity. Jadi natural resources baik water, air, dan energi itu bisa terconserve, bisa terjaga. Land use juga kemudian tidak kemudian menjadi land grabbing ya, kita mengambil lahan yang berlebihan, tapi bagaimana kita ngomong secukupnya. Dua ini, people dan planet, ini menghasilkan bearable. Jadi bagaimana itu harusnya berimbang. Dan kemudian dengan sisi profit dengan planet itu menghasilkan viable. Terus kemudian people dan profit itu menghasilkan equitable. Ya, sedangkan profit itu arahnya pada ekonomi, variabel ekonomi yang cash flow dan lain sebagainya. Jadi tiga hal ini kalau bersatu, bearable, equitable dan viable itu menghasilkan sustainable, keberlanjutan. Jadi kalau perusahaan itu bisa menjaga, aktivitas industri itu bisa menjaga kepentingan dari people, kepentingan dari planet, juga profit, itu menjadi usaha yang sustainable, yang berkelanjutan, atau going concern. Nah, ini teori-teori, ada 3 teori, ada teori yang keempat juga, yang kita next Mas. Nah, itu ada kemudian corporate governance teori. Ada teori bagaimana perusahaan itu harus menjaga tata kelolanya yang baik. Jadi bukan hanya dia bisa dipercaya, tapi perusahaan itu juga harus transparan. Jadi kalau disingkat itu ada tarif ya, transparan, terbuka, ada accountability, akuntabel, berarti dia apa? Siap, harus akuntabilitas itu siap ditanggung gugat bila terjadi kesalahan. Responsibility, pertanggungjawaban, bagaimana dia mempertanggungjawabkan aktivitas industrinya. Terus kemudian independensi, independen, dia tidak kemudian dia katakanlah bebas dari intervensi atau
tekanan dari siapapun, dan kemudian fairness, kewajaran dan kelayakan. Bagaimana semua produksinya, semua aktivitas industrinya itu harusnya fairness, wajar dan layak, sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat sekitarnya. Sehingga apa? Industrinya itu harapannya tetap akan bisa berjalan dengan sustainable, bisa kemudian secara jangka panjang itu mencapai yang namanya going concern, tetap terus. Beda ya, kalau sustainable itu kan kita kan keberlanjutan. Nah, kalau going concern itu dia walaupun perlahan dia itu naik, skala industrinya itu naik terus, baik skala ekonomi, baik kemudian skala industrinya ya, baik itu secara ekonomi maupun secara kuantitinya itu naik terus berkelanjutan. Nah, kira-kira itu yang menjadi dasar teori, dasar pikir dari munculnya sustainable reporting. Nah, ini harus katakanlah ini membuka pemahaman bagi Anda semuanya seperti apa sih industri itu dikelola. Jadi kita ngomong sejarahnya, ngomong kemudian hal yang secara internasional terjadi, disepakati secara internasional, terus kemudian bagaimana alat ukurnya, kemudian sampai ke teori-teori yang menjadi dasar sustainable reporting itu muncul dan ada. Nah, kita masih belum ngomongin sustainable reportingnya secara lebih detail, karena kalau ngomongin alatnya itu gampang, tapi ini kan dasar-dasar yang harus Anda kuasai dan harus Anda ketahui. Termasuk nanti minggu depan kita akan ngomongin hukumnya, hukum-hukum yang menjadi dasar munculnya sustainable reporting. Baru setelah itu kita ngomongin sustainable reportingnya sendiri. Di minggu kemarin kita ngomong masih umumnya, hari ini kita ngomongin dasar teorinya, minggu depan kita ngomongin dasar hukumnya, 2 minggu lagi kita baru ngomongin sustainable reporting itu apa, sebagai alat. Sebagai alat itu seperti apa. Tapi ya harus, ya karena sudah tahu teorinya, sudah tahu hukumnya, menggunakan alatnya kan gampang. Itu. Nah, kalau di next satu kali lagi, ya silakan di next. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan atau diskusi yang ingin dibicarakan? Atau kalau kemudian mau konsultasi, Pak, PKL saya, skripsi saya kok maunya tentang sustainable reporting atau maunya tentang SDGs, kira-kira apa saja yang kemudian menjadi alat ukur dan sebagainya, monggo silakan terbuka saja, kita ngomongin hal yang terkait dengan banyak hal yang sustainability ini, kita ngomong banyak hal, silakan. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Masih malu-malu? Kalau masih malu-malu itu kesalahannya di Anda. Kalau ternyata kecepatan atau yang bingung itu kesalahan di saya. Terlalu cepat kayak atau apa. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah 1,5 jam bersama saya serahkan, saya kembalikan kepada Pak Yus. Apakah Pak Yus monitor, ikut terlibat dalam perkuliahan ini? Jangan-jangan saya dibiarkan sendiri ini. Oke, Pak Yus nggak ada ya? Wah, ini yang perlu ditanya kehadirannya. Mana Pak Yus, mana? Oke, kalau memang tidak ada dan Pak Yus juga tidak bergabung, saya akan akhiri saja perkuliahan kita pada hari ini mengenai dasar teori dari sustainable reporting yang menjadi teori-teori
dasar dari sejarahnya dan kemudian dasar pikirnya sampai kemudian bagaimana mengukurnya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya bisa akhiri. Terima kasih dan kita bisa tutup dengan doa. Semoga Anda semuanya dilancarkan kuliahnya dan kemudian bisa lulus dengan baik dari perguruan tinggi manapun, bukan hanya di Majung ya, karena kita tahu kuliahnya ini terbuka untuk kawan-kawan dari perguruan tinggi lain. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat siang.